Abu-abu itu termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro? Ya. Coba ditebak. Kamu. Abu termasuk isim ma'rifat atau isim nakiro? Gimana? Pamane enggak sing wadon ngledowet, sing lanang ora ngledowet. Wah, habis. Untuk bisa mendapatkan e-booknya sini teman-teman, nanti selain dapatkan e-book, teman-teman juga akan mendapatkan grup yang di situ ada informasi live, kemudian nanti ada sebagainya ya teman-teman. Gitu ya. Mau ada promo dari 375 menjadi 30 saja. Cara gabungnya jadi sini semua ya. Ma'rifat. Kenapa kok ma'rifat? Ada yang tahu kenapa kok ma'rifat? Ada yang tahu teman-teman kenapa kok ma'rifat? Menjadi badal. Karena ada mudhof. Kenapa kok ma'rifat? Ada yang tahu? Karena ada domir, luar biasa ya. Namanya itu mudhof kepada domir. Jadi setiap lafadz yang mudhof pada isim ma'rifat itu disebut dengan isim ma'rifat. Ini ya, isim yang mudhof pada isim ma'rifat itu disebut dengan isim apa? Ma'rifat. Ini ya. Nih. Contohnya seperti ini, Baitullah mudhof kepada al atau abu-abuha tadi teman-teman. Abu-abuha itu mudhof kepada domir. Sedangkan domir itu termasuk isim ma'rifat gitu ya. Gampang sekali teman-teman. Berarti abu-abu itu boleh menjadi mubtada. Kenapa boleh menjadi mubtada? Karena salah satu ciri mubtada itu teman-teman harus berupa isim ma'rifat, ciri-cirinya ya. Yang pertama, tapi boleh nakiro. Tapi ada syaratnya nanti. Ini. Jadi ma'rifat itu biasanya setiap isim ma'rifat di awal kalam biasanya menjadi mubtada. Yang sudah bergabung nanti akan mendapatkan 4 jam ini teman-teman. Jadi nanti di sini ada pembahasan yang terpisah-pisah. Jadi teman-teman fokus. Jangan sampai pindah ke bab selanjutnya kalau jam pertama, jam kedua belum menguasai. Dan ini simpel sekali kita contohkan dengan bahasa yang sederhana teman-teman. Kemudian abu-abuha menjadi mubtada. Maftuhatun ini kenapa kok bisa dibaca rafa? Maftuhatun kenapa kok bisa dibaca rafa? Ini juz 1 kalau ini. Nanti juga dapat, ini kan gampang kalau itu. Menjadi khobar ka al-Balqis. Menjadi khobar. Berarti kalau khobar di sini kira-kira khobar mufrad atau khobar ghair mufrad teman-teman? Di sini khobar mufrad atau khobar ghair mufrad? Ada yang tahu kira-kira khobar apa? Di sini khobar mufrad atau khobar ghair mufrad? Ahlan wa sahlan ka al-Balqis. Khobar mufrad. Kenapa kok khobar mufrad? Kelasnya teman-teman ada semi private ya. Silakan nanti malam kita langsung mulai semi private itu. Kalau private teman-teman bisa langsung di sini kan ada linknya. Di sini ada linknya. Di sini klik paling pojok ini. Atau kalau nggak tahu caranya di sini di admin kami saja di sini sudah ada admin kami kan. Saat itu. Karena bukan berupa jumlah atau sibu jumlah. Karena bukan berupa jumlah atau sibu jumlah, namanya khobar apa? Khobar mufrad. Nih. Ini enggak ya? Ini. Khobar mufrad itu bukan berupa jumlah atau sibu jumlah. Kalau ada taknya enggak masalah. Meskipun berupa jamak, contohnya kayak atulabu mujtahiduna ini kan. Menjadi khobar daripada lafaz atulabu. Gak masalah, yang penting bukan jumlah atau sibu jumlah, tetap dikatakan khobar mufrad. At-talibani hadironi, ini juga khobar mufrad. Ini juga khobar mufrad. Intinya bukan berupa jumlah atau sibu jumlah. Kalau yang berupa jumlah atau sibu jumlah, khobar apa namanya? Khobar ghair mufrad. Ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur sama dzaraf. Teman-teman seperti itu ya. Selanjutnya, apa kok ada taknya kak? Iya harus ada teman-teman. Kenapa kok ada taknya? Harus ada. Kenapa? Karena mubtada'nya berupa isim jamak yang seperti muannas. Ini kan jamak. Jamak itu seperti muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Tak. Gitu. Gampang kan? Gampang. Jadi harus sesuai. Bahasa Arab itu harus menyesuaikan teman-teman. Kalau muannas harus muannas juga. Kullu jam'in muannasun. Likulli jam'in muannas. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, maftuhatun sendiri kira-kira ini termasuk isim mustaq atau isim jamid? Maftuhatun di sini kira-kira isim mustaq atau isim jamid? Ada yang tahu kira-kira? Coba mustaq atau jamid? Minggu kan bekerja,
isim mustaq. Masya Allah. Nyempat nah ya bodoh ya. Ya sih ingin input Ini adalah isim mustaq. Ya. Kenapa kok mustaq, teman-teman? Kenapa kok mustaq di sini? Ada tasrifannya, luar biasa. Apa itu Kak? Masya Allah, yang baru bergabung ya teman-teman ya. Ini matanya kami sematkan di bio sambil nanti baca-baca. Ada latihan, ada informasi live teman-teman. Ada grupnya juga nanti. Jadi seperti ini Kak. Kita bahas tentang mustaq jamid itu seperti ini. Nih. Jadi mustaq itu adalah isim yang bisa ditasrif, benar sekali ini ya. Kan dalam ada jamid, ada mustaq. Jamid itu tidak bisa ditasrif atau diambil dari kata lain. Kalau mustaq itu teman-teman diambil dari kata lain dalam kurung bisa ditasrif. Dan ini ada pembagiannya, ada masdarul mim, ada isim masdar mim, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, ada isim makan, ada isim alat, ada isim taskir, tafdil, nasab, isim balaghah, semuanya adalah isim mustaq. Nah, tadi maftuhatun termasuk apa? Nah, ini maftuhatun, maf'ulun dari sulasi mujarrad. Fataha artinya membuka. Kalau fatihun orang yang membuka. Kalau maftuhun berarti apa artinya maftuhun? Ada yang tahu? Apa artinya maftuhun? Coba artinya maftuhun apa? Ya, kalau fatihun orang yang membuka, kalau maftuhun yang dibuka. Benar sekali. Ya, benar sekali. Yang dibuka. Kenapa isim maf'ul itu bermakna di? Yang di misal atau sesuatu yang dibuka, ya teman-teman ya. Oke. Kalau jamid Kak seperti ini. Jamid itu ya nama orang. Nama orang. Yusuf, Fatimah, Aisyah, kitabun, kata benda. Jamid atau masdar urumim dari sulasi mujarrad. Kitabatan dari fi'il madhi kataba, menulis. 3 huruf kan? Kaf ta ba 3 huruf. Jalasa 3 huruf. Doroba memukul. Fahman faham. Ini contoh dari jamid. Selanjutnya di sini aba maftuhatun. Berarti maftuhatun ini termasuk isim apa tadi? Maftuhatun termasuk isim apa? Maftuhatun termasuk isim apa di sini kira-kira? Maftuhatun termasuk isim apa? Isim maf'ul. Benar sekali. Ini termasuk isim maf'ul. Termasuk isim mustaq, isim maf'ul. Ya, maf'ulun, maftuhun, sesuai. Maf'ulun, maftuhun, sesuai. Kenapa kok ada tak? Karena mubtada'nya berupa muannas. Gitu alasannya. Oke ya? Mafhum? Insyaallah. Coba al-ana ini kenapa kok bisa dibaca nasab? Al-ana kenapa kok bisa dibaca nasab? Al-ana kenapa kok bisa dibaca nasab? Coba. Dzaraf. Dzaraf apa kalau dzaraf? Kalau jawab yang lengkap. Dzaraf apa sekarang? Dzaraf zaman. Tamam ya. Dzaraf zaman. Sekarang. Lailan malam ini, naharon siang ini, masaan sore ini. Jadi teman-teman gak usah tambahi fi wis. Fil laili gak usah. Di malam ini. Langsung saja lailan itu. Jadi baca nasab. Fil laili di malam ini. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya fil madrasati. Ini susunan apa namanya? Fil madrasati kira-kira susunan apa Kak? Fil madrasati kira-kira susunan apa teman-teman? Waduh, kayak kita gak jualan baju teman-teman. Jar majrur, luar biasa. Ini adalah susunan jar majrur. Ini adalah susunan jar majrur. Oke. Ini adalah susunan jar majrur. Berarti kedudukannya menjadi apa teman-teman? Kedudukannya menjadi apa? Kedudukannya menjadi apa? Kayak tadi ya. Jangan lupa, tadi saya sudah jelasin. Yang khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan teman-teman ya. Ini khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Artinya fil madrasah di sekolah. Berarti fusulun ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Fusulun ini kenapa kok bisa dibaca rofa? Fusulun kenapa kok bisa dibaca rofa?
Menjadi mubtada muakhor, luar biasa. Ya, menjadi mubtada muakhor. Nah, kalau mubtada muakhor di teman-teman, berarti di sini fusulun itu termasuk mufrad, tasniyah atau jamak. Fusulun di sini kira-kira mufrad, tasniyah atau jamak, teman-teman. Fusulun di sini kira-kira isim mufrad, tasniyah atau jamak. Coba ditebak. Jamak. Oke, ini adalah jamak. Kira-kira jamak apa, teman-teman? Kira-kira jamak apa? Jamak taksir, benar sekali. Nah, kalau jamak taksir pasti memiliki wazan, teman-teman. Kalau fusul kira-kira wazan apa? Fusul itu ikut wazan apa? Ada yang tahu kira-kira? Fusul ikut wazan apa? Fu'ulun, luar biasa ya. Fusul ikut wazan fu'ulun. Fusulun fu'ulun. Tamam. Ini menjadi jamak taksir. Jadi fil madrasati di sekolah saya banyak kelas-kelas. Teman-teman, jamak itu sama sekali muannas. Maka kasirotun ini dibaca rofa juga. Kenapa kira-kira? Ini muannas. Kira-kira kenapa kok bisa dibaca rofa juga? Kenapa di situ kok bisa dibaca rofa juga? Apa? Menjadi naat. Oke ya, menjadi naat. Oke ya. Kalau naat di sini naat apa nama teman-teman? Kalau naat di sini kira-kira naat apa? Sifat atau naat sama saja ya. Kalau naat apa kira-kira? Kalau naat kira-kira naat apa, teman-teman? Naat hakiki, masyaallah. Likuli jam'in muannas. Setiap jamak adalah muannas, gitu ya. Likuli jam'in muannasun. Oke, kita buka bab naat. Di sini teman-teman ada kriteria khusus untuk menjadi naat. Jadi naat itu bukan hanya sembarangan, artinya tidak kita asal-asalan ya. Jadi harus sesuai. Kalau di sini jamak maka harus jamak. Kalau di sini mufrad maka harus mufrad. Kalau di sini tasniyah juga harus tasniyah. Gitu ya. Ini harus sesuai. I'rabnya sesuai, jumlahnya sesuai, jenisnya sesuai, ma'rifat akhirnya sesuai. Gitu ya. Gitu. Selanjutnya kasratun. Kenapa kok jamak itu muannas? Ada cerita, teman-teman. Jadi cerita lucu nih. Jadi waktu itu ada orang mau bertengkar dengan orang laki-laki. Musuhnya itu, teman-teman, beraninya gerombolan, berjamak. Jamak itu kan gerombolan. Nah, karena gerombolan akhirnya dia bilang, kamu kayak cewek gitu, teman-teman. Jadi nggak berani duel. Ceritanya seperti itu. Kalau yang masuk di kalangan pesantren seperti itu, teman-teman. Makanya likuli jam'in muannasun. Nah, gitu. Likuli jam'in muannasun. Jadi contohnya seperti itu. Tapi yang tidak berakal, yang ghairu akilin. Oke. Selanjutnya haza. Di sini haza kira-kira isim apa haza? Haza isim apa kira-kira? Fusul, benar. Jamak orang akilin tidak berakal. Haza isim apa kira-kira? Di sini Kak, kalau tadi tanya e-booknya, kami sematkan di sini. Jadi pada kata sendiri itu ada keterangan e-bookan. Teman-teman bisa bergabung, mau ada promosi live 75 menjadi 30 saja. Teman-teman bisa cek email. Emailnya jangan sampai salah ya. Kemarin ada yang salah, nanti nggak masuk. Kemudian klik paling 2 di sini. Isim isyarah. Isim isyarah itu kira-kira isim ma'rifat atau isim nakirah? Isim isyarah itu kira-kira isim ma'rifat atau isim nakirah? Isim ma'rifat. Ma'rifat, benar sekali. Ma'rifat. Luar biasa ya. Isim isyarah itu adalah isim ma'rifat. Apa isim isyarah itu? Kata tunjuk, teman-teman. Jadi kata tunjuk adalah isim ma'rifat. Nah, kalau ma'rifat di awal kalimat kira-kira kedudukannya menjadi apa? Isim
ma'rifat di awal kalimat kedudukannya menjadi apa? Coba kedudukannya menjadi apa kira-kira? Menjadi mubtada. Ya, menjadi mubtada. Mubtada, ini mubtada ya. Nah, hadza di sini kira-kira itu menunjukkan mufrad tasniyah atau jamak. Hadza di sini kira-kira menunjukkan mufrad tasniyah atau jamak, teman-teman. Hadza kira-kira mufrad tasniyah atau jamak. Mufrad. Benar sekali. Hadza adalah mufrad. Nah, setelahnya harus berupa mufrad juga, teman-teman. Ini mufrad juga. Hadza mufrad, ini juga mufrad. Fasluna menjadi khobar daripada lafaz hadza. Kembali lagi, kalau tidak ada al berarti kedudukannya menjadi apa? Kalau tidak ada al? Kalau tidak ada al menjadi apa kira-kira? Menjadi khobar. Nih. Ini rumus isim isyarah. Jadi isim isyarah itu ada rumusnya. Nggak ada isinya karena tidak ada al. Isim isyarah itu kalau ada al itu menjadi musyar ilaih. Nah, atau fa'il atau badal. Contohnya seperti ini. Hadzal kitabu. Misal hadzal kitabu jamilun. Kitab ini itu bagus. Maka jamil menjadi khobar. Al-kitabu menjadi apa? Menjadi badal, musyar ilaih. Tetapi kalau tidak ada al salahnya langsung menjadi khobar. Contohnya kayak hadza baiti. Ketika isim isyarah tanpa al, tidak ada al, maka kedudukannya menjadi khobar. Kedudukannya menjadi khobar. Contohnya hadza baiti. Ini adalah rumahku. Hadhihi madrasati, ini adalah sekolahku. Hadhihi maktabati, ini adalah perpustakaanku. Jadi gak perlu ada al lagi, teman-teman. Kenapa? Karena sudah menjadi khobar. Kalau tambahin boleh saja, misal hadhil madrasah, sekolah ini. Hadhil madrasah, sekolah ini. Misal kabiratun, itu besar. Maka kabiratun ini menjadi khobar daripada lafaz hadhihi. Kalau alif lam menjadi musyar ilaih atau menjadi badal. Ini kayak namanya musyar ilaih. Gitu Kak. Saya ulangi lagi, kalau ada al itu menjadi musyar ilaih, begitu i'rab isim isyarah. Ketika isim isyarahnya itu menjadi mubtada, maka di sini baca rafa. Di sini menjadi nasab, maka dibaca nasab juga. Di sini dibaca jar, maka dibaca jar juga. Tapi kalau tidak ada al, maka kedudukannya menjadi khobar. Gitu ya, menjadi khobar. Berarti fasluna ini menjadi apa kira-kira? Fasluna menjadi apa kira-kira? Tidak ada al? Tidak ada al menjadi apa kira-kira? Fasluna. Menjadi khobar. Luar biasa ya. Ini adalah kelas kita, ini menjadi khobar. Kemudian teman-teman, kalau kelas kita berarti apa jamak taksir daripada lafaz faslun? Coba, apa jamak taksir dari lafaz faslun? Fusulun, luar biasa ya. Oke. Hadza fasluna, ini adalah kelas kita. Nah, di sini kira-kira itu dhamir muttasil apa dhamir munfasil? Nah, di sini kira-kira dhamir muttasil apa dhamir munfasil? Muttasil. Berarti di sini menunjukkan dhamir apa teman-teman? Kalau muttasil menunjukkan dhamir apa? Dhamir nahnu. Oke, dhamir nahnu bukan ana teman-teman. Kalau ana tuh fasli teman-teman. Ya. Kalau ana itu fasli. Fasli itu baru itu ana. Tetapi kalau nahnu itu ana.
Faslun ini adalah hada faslun ini adalah kelas kita. Kira-kira kalau itu mutakalim wahda atau mutakalim al ghair? Ada tahu kira-kira mutakalim wahda atau mutakalim al ghair? Ada tahu kira-kira teman-teman? Mutakalim al ghair, luar biasa ya. Ini teman-teman. Jadi kalau kita menemukan domir yang sesuai dengan ini, nahnu itu mutakalim al ghair ini. Nah ini. Nah ini. Ya, mutakalim al ghair. Nah, kalau fasluna berarti kedudukannya menjadi mudhaf ilaih. Seperti ini. Fasluna kitabuna sama. Fasluna kitabuna sama, teman-teman. Gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Hadza fasluna ini adalah kelas kita. Selanjutnya wahua, kembali lagi ini wawu istinaf namanya. Apa istinaf itu teman-teman? Permulaan kalimat karena sudah titik kan, sudah titik. Maka wawu di sini menjadi apa kira-kira kedudukannya? Wawu di sini kedudukannya menjadi apa wahua? Ada tahu kira-kira kedudukannya menjadi apa? Menjadi mubtada, luar biasa ya. Bahwa kedudukannya menjadi mubtada. Nah, kenapa kok mubtada, Kak? Karena di sini berupa domir munfasil. Jadi munfasil itu kalau di awal kalimat itu tidak disambung dengan kalimat lain. Ini teman-teman. Ini munfasil marofah seperti ini. Kita tafsir bareng-bareng ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Wahwa ini kira-kira kembali kepada fasluna ya. Faslun wasiun ini menjadi khobar dari para lafaz wahwa. Ini adalah kelas wasiun. Kembali lagi wasiun, kenapa kok bisa dibaca rafa? Wasiun kenapa kok bisa dibaca rafa teman-teman? Wasiun Anda tahu kenapa kok bisa dibaca rafa? Menjadi naat, luar biasa ya. Ini namanya naat hakiki ya. Ini adalah naat hakiki. Ini dari fi'il madhi wasa'a, artinya luas. Coba kalau wasa sendiri kira-kira fi'il madhi itu bina apa kira-kira? Wasa di sini kira-kira bina apa kira? Wasa kira-kira bina apa di sini? Bina apa? Bina misal, luar biasa ya. Ini namanya bina misal. Jadi kita bisa menentukannya seperti ini Kak. Ya, kami sematkan semuanya materi di bio. Teman-teman bisa akses di bio kami ya. Nanti masuk ke emailnya masing-masing. Ini kalau kita buka seperti ini, karena itu berupa bentuk dari fi'il ya. Ini fi'il itu ditinjau dari hurufnya itu ada yang sahih, ada mu'tal. Ya, tadi kalau ada huruf ilat berarti mu'tal. Ya, ini kalau huruf sahih mu'tal. Ya teman-teman, contohnya seperti ini. Sahih kan ada 3 teman, sahih salim, sahih mahmuz, sama sahih mudha'af. Nah sekarang pertanyaannya, kalau di awal namanya bina apa? Bina misal. Contohnya seperti ini, wa'ada, wasa'a, waqa'ah, misal. Kalau di tengah, coba kalau di tengah apa? Kalau di tengah apa namanya? Kalau di tengah kira-kira apa namanya? Yang di tengah huruf ilatnya? Nah benar sekali, kalau di tengah namanya infiil. Infiil itu di tengah berarti teman-teman, namanya ajwaf. Namanya juaf ya. Kalau Roma Yarmi, kalau di akhir namanya apa? Kalau di akhir, kalau di akhir apa namanya teman-teman? Kalau di akhir apa namanya? Bina naqis ya, benar sekali, naqis kalau di akhir ya. Ini naqis, naqisun kalau di akhir namanya bina naqis. Nah sekarang misal kita bisa kowa yakwi, ada 2 huruf ilat
Berarti apa namanya kalau dua huruf ilah? Kalau dua huruf ilah namanya lafif makrun. Ya benar sekali. Kalau bersamaan itu namanya makrun. Ada di ain fi'il sama lam fi'il namanya makrun. Kalau dipisah teman-teman, kalau dipisah wa ayatnya apa artinya? Lafif mafruk, benar sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ya, lafif mafruk, luar biasa. Selanjutnya, di sini wasiun itu luas. Kalau sangat luas, kira-kira apa besarnya teman-teman? Kalau sangat luas, kira-kira apa besarnya?